Soal nomor 1. Diberikan kubus AB, CD, EF, GH. Dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, maka jarak antara garis AB ya, gimana ya? Garis AB dan garis DF. Nah, langkah pertama yang harus kita cari itu adalah kita harus cari sisi garis yang menggabungkan kedua garis ini. Nanti dia bisa jadi tegak lurus. Ada yang tahu nggak tegak lurusnya di mana? Di B. Di B. Enggak, salah. Kalau di B itu, kalau HF sama BF yang tegak lurus. Kalau DF sama FB kan nggak tegak lurus. Dia jadi kayak gini dia. Bukan siku-siku dia. Yang lain ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Di A nggak sih? Di A. Nggak juga. A itu kalau HF sama EA. Kalau DF sama A itu sama juga ntar kayak B. Jadi kayak gini dia. Nggak siku-siku. Nah, jadi tegak lurusnya itu ada di sini. Tengah-tengah DF sama AB. Tengah-tengah sini. Ngerti? Tahu nggak kenapa di sini? Guys. Karena nggak ada siku-sikunya, jadi dia ditarik dari tengah. Justru kayak gini, Nes. Yang siku-siku. Iya kan, kata PPM kayak gini kan siku-siku. Atau aku salah? Iya, betul. Cuman Pak PM buat di sini garisnya jadi diganti dari H ke F. Beda nggak sih sama Pak PM? Tuh. Mana sih yang dikirim PPM? Bilang. Adalah pokoknya intinya ini kalau dari dimensi 3 kemarin Pak PM pasti ini bakal tegak lurus. Kan ini dari A sini sampai ke sini tengah-tengah G itu pasti tegak lurus sama DF ini. Kalau dilihat dari dimensi 3. Tapi mungkin karena kita dimensi 2 kali ya. Jadi nggak kelihatan. Tapi sebenarnya ini siku-siku ini. Jadi DF tegak lurus sama garis ini. Misalnya ini O, ini P. Tegak lurus sama garis OP. Ngerti nggak? Ngerti. Sekarang kita berarti nyari garis OP-nya. Kalau kita lihat, ini misalnya X deh. XP sama dengan panjang ini. GB sama HA. Ada yang tahu nggak panjang GB berapa? 4/2. Iya, 4/2 karena ini diagonal sisi. Jadi PX juga 4/2 juga. PX sama dengan 4/2. Jadi PO, ada yang tahu nggak PO berapa? 2/2 ya? Ya, 2/2 karena PO itu adalah setengah PX. Jadi 4/2/2 sama dengan 2/2. Jadi jawabannya itu adalah C. 2/2 cm. Ada yang masih belum ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain? Enggak ada. Oke. Lanjut ya ke nomor selanjutnya. Lanjut. Pada kubus ABCD EF GH dengan panjang rusuknya 5 cm. Nah, maka yang ditanya adalah jarak garis CP dan AD. Pertama kita tarik dulu garisnya. AD, AD ke CP.
Nah, langkah pertama yang harus kita lakuin adalah, ini garis AC bisa ngebentuk segitiga di titik D. Langsung aja kita tarik garisnya. Nah, nanti akan ngebentuk segitiga. Nah, jadinya nanti kelihatan yang kayak ubah pertanyaan gitu, jadi jarak dari CP ke titik D. Nah, caranya itu adalah kita harus cari tegak lurusnya. Nah, tegak lurusnya itu nanti dia akan menarik ke sini, yang ngebentuk siku-siku, ke tengah-tengah sini. Ini nanti akan ngebentuk siku-siku. Nah, sekarang yang ditanya, berarti yang ditanya itu adalah kita harus cari jarak DO, agar kita tahu jarak antara garis CP dan garis AD. Nah, sekarang kita udah tahu garis mana yang kita cari. Sekarang kita tinggal cari garis-garisnya. Ada yang tahu nggak jarak garis PC itu berapa? Kan GC ini kan 5 cm. 5/2. Bakar 2 ya? Enggak. Lihat, 5/2 itu kalau diagonal sisi. Diagonal sisi di sini itu HC atau CH. Itu kalau diagonal sisi. Sedangkan ini PC, bukan diagonal sisi. Ada yang tahu nggak berapa? Kalau PG berapa sih jarak PG? PG. PG itu 5 kurang X. apa, Nes? 5 5/2 atau 5 kurang X? 5/2. Ini kan HG. HG itu kan 5 cm. Kan P kan di titik tengah HG. Ngerti kan? Kenapa 5/2 ini PG? Ini juga 5/2. HP juga 5/2. Ya, ngerti kan? Nah, sekarang ada yang tahu nggak gimana cara nyari garis PC-nya? Kan kita bisa lihat di sini. PGC. CGP. Nanti akan ngebentuk segitiga baru kayak gini. Siku-sikunya di sini. Ini G. Ini P. Ini P. Ini C. PG tadi jaraknya berapa? 5. GP tadi jaraknya. Salah kembali, sorry. GP itu 5/2. Kan tadi 5/2. GC itu berapa? 5 cm. Sekarang PC. Ada yang bisa bantu nggak gimana nyari PC? Pakai Pitagoras. Ya, nyari Pitagoras. Berarti gimana kita? 2 kuadrat 5 kuadrat. Ya. Ditambah 5/2 kuadrat. Sama dengan akar 25 tambah 25/4. Iya. Ini kalau kita samain penyebutnya jadi berarti 25 kali 4 ya. 25 kali 4 itu 100. 100 tambah 25 jadi 125. Jadi ini berapa nih kalau kita sederhanain? 5 akar 5/2. Iya, jadi akar 125 per akar 4. Berarti berapa tadi? 5 akar 5/2. Oke. 5 akar 5/2. Nah, sekarang kita udah dapat PC-nya itu adalah 5/2 akar 5. Nah, sekarang PD. Ada yang tahu nggak PD berapa? Kira-kira PD sama PC sama nggak sih jaraknya? Panjangnya? Sama. Iya, sama. Karena ini ingat, P-nya kan di titik tengah. Sama-sama ke titik sudut. Kayak, pokoknya ke ujung titik lah. Jadi, PC sama dengan PD. Jadi, PD ini panjangnya 5/2 juga. Akar 5. Kalau DC ada yang tahu nggak berapa? DC 5. ya 5 cm. Nah, sekarang kita udah dapat. Berarti ini segitiga apa namanya? Segitiga sama kaki. Karena kakinya sama. 5/2 akar 5, 5/2 akar 5. Sekarang kita bakal nyari DO-nya. Sekarang kita hapus dulu ini.
Sekarang kita keluarin segitiganya. Aduh. Ini P, ini D, ini C. D, tarik ke sini. Ini O. Kita sekarang nyari DO. Jawabannya itu ada di DO. PD tadi ini sama kaki ya. Nah, supaya kita bisa gunain cara tersimpelnya itu adalah pakai cara perbandingan segitiga, perbandingan luas segitiga. Karena ini sama kaki, jadi otomatis kita pasti bakal bisa narik ini. P pasti bakal jatuh ke bawah ngebentuk siku-siku. Nah, kayak gini. Jadi, ini anggapannya PX. Jadi DX berapa? DX itu setengah dari 5, berarti 5/2. Ini XG 5/2 juga. Nah, kalau kita pakai cara perbandingan segitiga, ada yang tahu nggak gimana caranya? Ayo, kita ambil alas yang mana dulu, coba. Kali T/2 ya? Iya, kali T/2 kan 1/2 kali A kali T sama dengan 1/2 kali A kali T. Karena 1/2 samanya sama, kan sama, langsung aja kita coret, langsung kita hilangin. Jadi kita ambil alas sama tinggi sama alas sama tinggi. Coba kalau kita lihat segitiga pertama, alasnya berapa? Terserah mau pakai alas yang mana. 5 atau 5/2 dulu. Coba kita ambilnya 5 ya. Kalau alasnya 5, berarti tinggal segitiganya berapa dong? PX. Nah, PX ini belum kita cari. Berarti kita nyari PX dulu. Ada yang tahu nggak gimana cara nyari PX-nya? Apa ya, lupa aku. Sisi nih, lihat PX kan nggak bentuk segitiga siku-siku ini. Jadi ini 5/2 akar 2 kuadrat, 5/2 akar 5 kuadrat. Oh, kita langsung aja pakai cara cepatnya Papa M. Ingat nggak cara cepatnya Papa M gimana? Kalau bilangan pokoknya sama, kan tinggal kurang aja. Ini kan dikurang, karena yang ditanya kan garis tingginya kan, bukan garis miring. Jadi langsung aja. 5/2 akar, ini berapa? 5. Ini kan 5/2, anggap aja 5/2 akar 1. 5 kurang 1. Jadi hasilnya 5/2 akar 4. Jadi hasilnya berapa, PX? 5/2 akar 2. Akar 2 berapa, Joel? Akar 4 berapa? Jadi hasilnya... akar 5. Iya. 2. 5 lah. Kan 5 Oh ya, sorry. per 2 kali 2. Ini coret. 2 coret. Jadi sama dengan 5 cm. Ya kan? Nah, berarti ini alas ini 5 kali 5 sama dengan kita ambil alas keduanya itu adalah 5/2 akar 5. Tingginya berapa? Tinggi kalau alasnya 5/2 akar 5, kalau tingginya PG berarti kalau alasnya PG berarti tingginya apa? Ini garis apa? DO. Iya, garis DO. Nah, jadi mana ya caranya? Hapus dulu ya. Ini ngerti kan gimana cara nyari PX-nya tadi? Bisa pakai rumus Pitagoras, bisa. Tapi mungkin ada cara cepatnya itu karena kebetulan nilai pokoknya kan sama. 5/2, 5/2. Jadi langsung kita kurangin aja akarnya. Nah, sekarang DO.
DO sama dengan 5 kali 5, 25, dibagi 5/2 akar 5. Ini karena ini bagi, jadi 25, 2-nya ini diatasin. Jadi 25 per 5 akar 5 kali 2/1. Ngerti kan? Kenapa 2-nya jadi di atas? Karena kalau mau dikalikan harus dibagi. Jadi 25 kali 2 itu 50. 50 per 5 akar 5. Karena ini bawahnya akar 5, kita rasionalin. Akar 5 kali akar 5 per akar 5. Sampai sini ngerti nggak? Kalau pakai coret-coret itu bisa nggak sih? Apa, Nes? Kalau pakai yang coret-coret itu kan 5 kali 5 sama dengan 5/2 akar 5 dikali DO. Terus yang 5-nya itu coret ke 5/2 itu. Ini, Bukan, yang di bukan sini. Ini. Yang ini loh, 5 kali 5 sama dengan 5/2. Aduh, kok bergemung gitu ya suara kalian? Yang ini. Bukan, itu yang 5 dikali 5 sama dengan 5/2 akar 5. 5-nya itu bisa dicoret kan? Iya, Oh iya, mencoret iya, aja loh. iya, bisa. Iya. Baru jadinya nanti DO sama dengan 10 akar. 10 per akar 5. Tunggu. Gue tetap naik ke atas, di bawah lagi tuh kan. Kalau misalnya itu coret. Iya, 2-nya jadi dikali sama 5 yang satu lagi. Iya, itu, iya. Jadi dia Sama aja nanti. Kan 5 kali 2 kan 10. Jadi ini kan kalau dikali silang kan ini kan 2 naik ke atas jadi 10 sama dengan akar 5 DO. Nah, jadi DO sama dengan 10 per akar 5. Iya kan gitu ya maksud kalian? Iya, ya. Iya, iya. Nanti dirasionalin juga kali 5 akar 5 per akar 5. Sebenarnya ini pun sama nanti. 50 bagi 5 berapa? Bisa kita coret. Berapa hasilnya? 10 juga kan? 10. Ya. Jadi 10 kali akar 5, 10 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 berapa? Ayo, akar 5 kali akar 5 berapa? 5. 10 bagi 5 berapa? 2. Ya, 2. Jadi hasilnya, jadi jawabannya CPAD hasilnya adalah DO. DO itu adalah 2 akar 5. Ini hasilnya 2. Aduh. Jadi jawabannya adalah 2 akar 5 cm. Jawabannya adalah D. Nomor 8. Kan nomor 8 di situ dibilang kubus ABCDEFGH mempunyai panjang 4 cm. Jadi di sini semua panjangnya 4 cm. Terus jika titik P pada AB itu panjang AP-nya jadi 1 cm. Berarti di sini kan. Titik P itu di antara AB, jadi di sini P. Terus maka jarak titik H ke titik CP. Jadi kita tarik dari H ke CP. H ke P terus H ke C. Terus ini kan jadi bentuk segitiga kan. Ini tadi 1 cm. Jadi karena di sini nggak siku-siku, di sini juga nggak siku-siku, di sini juga nggak siku-siku, kita tarik garis proyeksinya. Jadi di sini siku-sikunya. Terus kita cari jarak dari H ke P. Jadi kan ini segitiganya. Jadi kita buat HP. Ini segitiga antara ya. Ini H, ini A, ini P. Terus kita ini H ke A itu kan dia apa namanya? Diagonal sisi kan. Jadi ini 4 akar 2. H ke P-nya itu 1. Terus kita cari yang ini. Terus kita buat pakai rumus Pitagoras 4 akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar ini 16 dikali 2 ditambah 1 sama dengan akar 33. Jadi H ke P itu akar 33. Terus kita cari yang jarak P ke C. Segitiganya yang ini. Jadi kita buat di sini.
ini C, ini P, ini B. Karena ini 1 kan, ini rusuknya kan 4 cm. Karena di sini udah 1, berarti di sini tinggal 3. Jadi ini 3 cm. P ke B itu 3 cm. C ke B itu ini 4 cm. Jadi PC sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm. Jadi ini P ke C itu 5 cm. Kan udah dapat semuanya, jadi kita buat segitiganya. Nampak nggak? Ini H, ini O, ini P, ini C. Terus H ke C itu kan 4 akar 2. P ke H itu tadi akar 33. Terus P ke C itu 5 cm. Jadi kita buat pakai pemisalan gitu. Di sini X, di sini jadi 5 dikurang X. Terus kita pakai rumus perbandingan luas. Jadi HC kuadrat dikurang OC kuadrat sama dengan HP kuadrat dikurang OP kuadrat. HC-nya tadi akar 33, akar 4 akar 2 dikuadratkan dikurang OC-nya kan X. Jadi kita buat sini X kuadrat. Pecah-pecah ya? Iya. Jadi gimana lah? Lanjut aja. Nah, jadi ini X kuadrat kan. Terus HP-nya itu akar 33 kuadrat dikurang OP-nya 5 dikurang X kuadrat. Jadi ini 16 dikali 2 dikurang X kuadrat sama dengan 33 dikurang 25 kurang 10X ditambah X kuadrat. Ini jadi 32 dikurang X kuadrat sama dengan, masih nampak nggak? 33 dikurang 25 dikurang 10X ditambah X kuadrat. X kuadratnya kan mati ya? Mati. Berarti jadi tinggal 32 sama dengan 33 dikurang. Ini jadi 33. Bentar. Ya ini 33 dikurang 25 kan 8. Jadi 8 dikurang 10X. Jadi ini 32 dikurang 8 sama dengan 10X. 24 sama dengan 10X. X sama dengan 24 per 10. Jadi X-nya sama dengan 12 per 5. Baru kita cari yang ininya. Kan yang ditanya ke H ke O kan. Kita buat segitiganya. Di sini 4 akar 2. Di sini 12 per 5. Pakai rumus Pythagoras jadi akar 4 akar 2 kuadrat dikurang 12 per 5 kuadrat. Jadi ini sama dengan 16 dikali akar 16 dikali 2 dikurang 141 per 25. Terus ini dikali 25 kan. Jadi hasilnya jadi 432 ya. Kurang 1. Ini 144. 144 per 25. Jadi ini kan akar 800 dikurang 144 per 25 sama dengan akar 65 kali 6 per 25. Jadi 4 akar 41 per 5 sama dengan 4 per 5 akar 41. Jawabannya A. Gitulah. Paham nggak? Kita lanjut nomor 10. Titik P tengah-tengah GH pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Maka jarak garis CP dan AD adalah, pertama kita buat dulu rusuknya 5 cm. Selanjutnya kita tarik garis AD ke, sebelumnya itu kita buat dulu titik P di antara titik H dan G. Setelah itu kita tarik garis AD ke CP.
Baru garis DC itu nanti bisa membentuk segitiga di titik D. Jadi kita tarik dulu. Nah, di situ kan sudah membentuk segitiga. Kemudian kita cari tegak lurusnya. Kita tarik titik D itu ke tengah-tengah garis CP. Kemudian kita buat itu pemisahannya itu titik O. Lalu di situ kan sudah membentuk siku-siku. Jadi siku-sikunya itu nanti adalah OC. Nomor 8, kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jika titik P pada AB dengan AP sama dengan 1 cm, maka jarak titik H ke garis CP adalah, di sini saya akan menjelaskan jarak dari titik H ke CP. Setiap rusuk diketahui 4 cm. Lalu titik P berada pada garis AB dan diketahui jarak A ke P itu adalah 1 cm. Lalu kita tarik garis dari H ke CP. Buat dulu pin dari titik AB itu ada titik P. Di antara AB itu ada titik P. 1 Bukan di cm. tengah-tengah, bukan di tengah-tengah. Oke. Nah, di situ. Lalu kita tarik garis dari titik H ke CP. Lalu kita tarik garis H ke P dan H ke C. Nah, lalu akan membentuk segitiga sama kaki. Lalu karena H tidak siku-siku, P dan C juga tidak siku-siku, maka kita tarik garis proyeksi ke pertengahan PC. Lalu B itu tidak siku-siku karena sudut tumpul. Karena dia tidak membentuk diagonal sisi, maka sudut P itu tidak siku-siku. Lalu kita kembali ke titik H, PC. Lalu kita bisa lihat siku-siku di O, di titik O. Di situ akan membentuk siku-siku di titik OC.